Bro, bagaimana pendapat bro atau perasaan bro setelah melihat hasil final AFF Indonesia Thailand di leg pertama? Kalau saya sih sedih, kecewa bro. Ya pasti sedih lah. Ya mungkin bukan saya aja, seluruh Indonesia pasti sedih karena tidak sesuai dengan harapan. Bukan kita ingin Indonesia itu bisa menang, tapi kenyataannya kalah dan kalahnya juga banyak. Ya sedih lah dan kecewa. Ya tapi namanya pertandingan bola, pasti masing-masing tim ingin memenangkan pertandingan. Ya pasti ada yang kalah. Ya inilah yang dirasakan oleh tim kita. Itu leg pertama sudah kalah. Kalau menurut saya sih sudah jelas Thailand juaranya bro. Tak mungkin Indonesia bisa mengalahkan Thailand walaupun masih ada leg kedua. Saya yakin bro. Menurut bro gimana? Ya berat, memang berat. Ya tapi kan kita tidak boleh putus asa dan harus optimis. Ya semua bisa saja terjadi. Ya yang tidak mungkin terjadi bisa saja mungkin. Kalau nanti tiba-tiba atau ada sesuatu yang di luar dugaan kita akhirnya berbalik, Indonesia bisa memenangkan di leg kedua dan bisa membalikkan angka lebih besar Indonesia, ya Indonesia pasti dapat juara. Jadi karena itu walaupun berat ya kita harus optimis, harus semangat. Kita punya keyakinan kita bisa menang. Gitu kalau menurut saya ya. Mudah-mudahan tim kita ya, tim Garuda kita juga punya semangat yang sama. Jadi tidak jatuh semangatnya, tidak down, tapi tetap berjuang. Gitu. Berat bro, nggak mungkin itu terjadi. Nggak mungkin bro. Kamu memang dasar pesimis. Apa-apa menyerah, ngalah sebelum berjuang. Ya makanya kamu sampai sekarang nggak maju-maju. Ya nggak boleh begitu. Ya harus tetap punya optimisme. Nyatanya bro, hasil dari prediksi bro waktu leg pertama yang mengatakan Indonesia itu menang, nyatanya gagal besar bro. Seri aja enggak bro. aduh. Gimana bro? Walah. Yang namanya prediksi itu tidak mesti pasti. Ya namanya prediksi, bisa saja tidak sesuai, bisa saja sesuai. Ya itu terserah pada kita percaya atau tidak. Tapi setidaknya hasil prediksi ini bisa memotivasi, mendorong semangat pada pemain bahwa peluang kita itu besar untuk bisa memenangkan. Saya pikir itu tujuan yang paling utama dari prediksi. Kan kemarin kita prediksi hasilnya Indonesia menang. Paling tidak itu menjadi penyemangat gitu loh. Tidak harus pasti. Lucu. Itu leg kedua masih juga melakukan prediksi bro. Ya, masih bro. Ya dong, haruslah. Ya, cuma kalau sekarang namanya bukan prediksi, tapi ramalan. Ya, kita coba meramal.
Ini sudah saya siapkan medianya, media ramalannya. Nah, kita akan coba ramal, tapi dengan catatan kamu harus diam, tidak boleh berisik, harus konsentrasi supaya hasilnya maksimal. Ya, jadi kamu tolong mengamati saja, tidak boleh berisik, tidak boleh bicara, diam. Nanti setelah ada hasilnya, baru saya sampaikan. Oke? Akan saya mulai. Oke, silakan bro, silakan dicoba lagi. Ya, mana tahu atau sebaliknya. Silakan bro. Baik, ini medianya untuk kita meramal sudah ada di depan saya. Tolong diamati ya. Ini sudah ada air, ya air putih, ya air bening. Nanti kita akan melihat apa yang akan terjadi, ya apa yang akan terjadi dari ramalan ini. Mudah-mudahan ramalan ini menjadi peluang besar bagi Indonesia. Hasilnya peluang besar bagi Indonesia untuk memenangkan leg kedua, dan kalau bisa ya membalikkan angka yang kemarin 4-0, bisa saja nanti menjadi jumlah antara leg pertama leg kedua menjadi 5-4 ya, 5-4, atau kalau misalnya Thailand masih menambah satu lagi 6-5 gitu. Jadi ada selisih, jadi Indonesia bisa juara. Oke, ini videonya, ya, videonya sudah ada. Jadi kita tutup tadi ya, sekarang kita buka. Nah, hanya saya yang bisa melihatnya, Anda tidak bisa melihat. Oke, nah sekarang di kantong saya ada sesuatu yang saya ingin masukkan. Nah, tapi ini karena barangnya halus sekali, tidak akan kelihatan. Ini akan saya masukkan. Oke, sudah saya masukkan. Biarkan dulu proses sebentar. Nah, sudah mulai. Oke, sudah mulai kelihatan. Yes. Ya, rumit. Oke. Nah, rumit terawangan saya. Aduh. Nah. Sekarang kita tutup sebentar, nanti berproses baru saya sampaikan hasilnya. Oke. Dari terawangan saya tadi, ya, saya ingin sampaikan hasil dari terawangan tadi. Ini sudah saya catat, supaya kenapa saya catat, takut lupa ya. Kalau lupa. Nah, ada berapa hasil dari terawangan saya ini? Yang pertama, ya, jika di leg kedua Thailand tidak bisa menambah gol lagi, maka jumlah golnya adalah 4, ya. Tapi jika masih mampu menambah gol lagi, maka jumlah golnya lebih dari 4. Itu hasil terawangan yang pertama. Oke. Sementara untuk Indonesia, jika di leg kedua tidak ada gol, maka jumlah golnya 0. Oke, jelas ya. Tapi jika leg kedua dapat menciptakan gol, maka jumlah golnya tidak 0. Nah, artinya ada angkanya, ya, entah 1 entah 2.
Itu hasil terawangan yang pertama. Hasil terawangan yang kedua, jika jumlah gol leg 1 tambah leg 2 lebih banyak Thailand, maka yang jadi juara AFF 2020 adalah Thailand. Nah, dan jika jika jumlahnya lebih banyak Indonesia, maka yang jadi juara Indonesia. Oke, jelas ya? Jelas. Jadi sangat tergantung dari kalau jumlah leg pertama tambah leg kedua jumlah golnya lebih banyak Thailand, maka Thailand jadi juara. Tapi jika Indonesia lebih banyak golnya leg pertama tambah leg kedua, maka Indonesia jadi juara. Jelas itu. Oke, itu hasil terawangan. Yang ketiga, tim yang memenangkan jumlah golnya lebih banyak, ya, itu disebut juara. Atau tim yang bisa memenangkan pertandingan ini itu disebut juara. Tapi tim yang kalah itu disebut runner up. Nah, apakah juaranya Thailand atau juaranya Indonesia? Atau runner up-nya Thailand atau runner up-nya Indonesia? Oke. Yang keempat, ya, piala akan diberikan kepada juara. Nah, jelas ya? Piala akan diberikan kepada juara. Sedangkan runner up tidak mendapatkan piala juara. Oke, jelas? Jelas ya? Ya, inilah hasil ramalan saya untuk leg kedua ini. Jadi supaya bisa dipahami ya. Oke. Kalau itu sih nggak usah diramal, bro. Anak TK juga bisa. Itu kalau ramalan. Dasar kita sudah capek mengamati dari tadi, katanya, ya aduh bro. Makanya hidup jangan terlalu serius, apa-apa diseriusi, maka kamu akan cepat stres. Jadi jangan serius. Ya, yang penting kita berdoa dan ya memberikan support yang maksimal ya supaya ya di leg kedua ini Indonesia bisa menang, syukur-syukur bisa membalikan angka sehingga Indonesia dapat jadi juara dan Piala AFF dibawa pulang ke negara kita. Saya pikir itu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Makasih. Dadah. Salam olahraga.